Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini saya akan bagikan resep puding untuk jualan. Ide jualan puding itu nggak ada matinya, atau bisa juga dijadikan sekedar untuk isian snack box. Mengingat sebentar lagi puasa, bisa save dulu teman-teman resep puding cup ini untuk menu buka puasa simple. Ada puding jagung coklat, puding kacang hijau, puding lumut pandan, dan puding kelapa muda. Yuk kita mulai aja dari resep yang pertama, yaitu puding jagung coklat. Siapkan 2 jagung manis yang kita udah pipil, kemudian jus atau blender dengan 3,5 gelas air suhu ruang. Setelah di blender, kurang lebih teksturnya menjadi seperti ini. Yang harus dilakukan kemudian adalah disaring, karena kalau nggak disaring nanti pudingnya akan pahit. Tambahkan Nutrijel tanpa rasa yang besar yang 15 gram, kemudian tambahkan 1 saset santan instan 65 ml dan 1 gelas belimbing gula pasir. Karena ini warnanya kuning-kuning, saya akan tambahkan 2 tetes pewarna kuning. Jadi kalau teman-teman menemukan jagung yang udah kuning, bagian ini bisa di skip ya. Nggak perlu ditambahkan pewarna. Nah, yang paling penting adalah aduk-aduk dulu, karena biasanya ada bagian yang menggumpal ya kalau Nutrijel. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk, dan kalau sudah mendidih jangan langsung dimatikan ya teman-teman, tapi terus diaduk-aduk hingga nanti uapnya berkurang. Biar lebih memudahkan, kalau uapnya udah sedikit berkurang, teman-teman taruh dalam gelas ukur, baru dituangkan ke cup puding, yang ukuran 70 ml. Sisihkan dan biarkan dingin. Sekarang kita buat puding coklatnya. Siapkan 1 agar-agar swallow yang rasa coklat, kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh coklat bubuk dan 4 gelas air suhu ruang. Kemudian untuk gula pasirnya, di sini saya akan tambahkan 3/4 gelas belimbing gula pasir, dan biar lebih legit saya tambahkan 1 saset susu kental manis coklat. Sebelum dimasak, baiknya diaduk-aduk terlebih dahulu ya, seperti saya jelaskan di awal bahwa Nutrijel atau agar-agar tuh biasanya menggumpal. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk, kemudian kalau udah mendidih gini, aduk-aduk sebentar lagi biar nanti kalau udah dingin pudingnya ini nggak berair. Kalau udah ditusuk-tusuk gini, baru dimasukkan lapisan keduanya, lapisan yang puding coklatnya. Selain ini enak juga menyehatkan ya teman-teman, barangkali putra-putrinya sedang mogok makan, bisa dicoba resep ini karena selain bergizi juga mengenyangkan ya. Ini dia hasilnya. Kemudian sekarang kita lanjut ke puding yang kedua, yaitu kacang hijau. Siapkan 150 gram kacang hijau, rendam hingga semua bagian terendam, kemudian selama 5 jam. Ini dia kurang lebih hasilnya. Agak sedikit mengembang ya setelah direndam 5 jam ini. Didihkan 600 ml air, kemudian masukkan kacang hijau yang sudah kita rendam tadi dan rebus selama 5 menit dengan panci yang tertutup. Kalau udah 5 menit, matikan kompornya dan diamkan 30 menit tanpa membuka tutup panci ya teman-teman. Nah, setelah 30 menit, nyalakan kembali kompornya, kemudian rebus selama 7 menit. Nah, teknik ini dikenal dengan istilah 5-37. Bisa untuk merebus semua rebusan, contohnya daging, ceker gitu ya, yang membutuhkan waktu merebus lebih lama namun hemat gas. Jadi total perebusan hanya 7 ditambah 5 yaitu 12 menit, dan ini dia hasilnya, matang dengan sempurna. Bisa juga untuk sagu mutiara ya teman-teman, kadang kan sagu mutiara agak susah untuk dia benar-benar matang ya. Saring, dan air saringannya sisa rebusan ini ada 500 ml ya teman-teman. Air sisa rebusan yang 500 ml akan saya dibagi menjadi 2, 250 ml nya akan saya pakai untuk ngejus atau ngeblender si kacang hijau yang udah direbus tadi. Sedangkan sisanya 250 ml nya akan saya masukkan ke dalam panci, dan saya tambahkan dengan santan kara, kemudian bahan-bahan yang sudah saya tulis di sini ya teman-teman, ada agar-agar dan gula pasir. Biar lebih hijau saya tambahkan 3 tetes pewarna hijau. Untuk resepnya nanti semua saya lengkap tulis ada di description box ya teman-teman. Masak hingga berbuih, kemudian mendidih, dan kalau udah mendidih tunggu sedikit lagi ya 3-4 menit sambil diaduk-aduk. Nah, kalau udah 3-4 menit matikan, tunggu uapnya hilang, baru kita tuang ke dalam cup puding. Setelah dituang kayak gini, biarkan dingin, baru kita bikin lapisan kedua. 1 agar-agar plain, kemudian 3 susu kental manis warna putih. Lalu tambahkan juga di sini ada gula pasir ya, saya pakai 2 sendok makan gula pasir. Kemudian biar lebih kental teksturnya, saya akan tambahkan maizena dan tentunya air ya, saya pakai 600 ml air.
Untuk maizenanya saya pakai 1 sendok makan aja udah cukup. Aduk hingga mendidih. Dan setelah uapnya hilang, kita langsung tuangkan aja ke lapisan yang pertama. Tusuk-tusuk terlebih dahulu lapisan yang pertama agar menempel dengan sempurna. Dan ini dia hasilnya. Lanjut ke puding yang ketiga, yaitu puding lumut pandan. Siapkan 10 lembar daun pandan, kemudian pasta vanila, 2 buah telur, 1 agar-agar plain. Untuk telurnya usahakan yang besar ya teman-teman, agar nanti lumutnya terbentuknya bagus. Secukupnya garam, kemudian 2 santan instan, dan 800 ml air. 800-nya saya akan bagi 2 menjadi 500 ml untuk ngejus, dan 300-nya saya nanti tambahkan di bagian yang kedua. Kita jus dengan 500 ml-nya terlebih dahulu, kemudian jangan lupa untuk disaring. Karena kalau 800 ml-nya di blender sekaligus itu nggak muat ya, karena kan pandannya 10 lembar. Masukkan dalam wadah yang besar gula pasirnya, kemudian swallow yang tanpa rasa, agar-agar plain, kemudian santan instan, garam, pasta vanila. Ini jangan di skip ya, karena kan ini memakai telur, jadi kalau nggak pakai pasta vanila nanti pudingnya akan bau amis. Kemudian telurnya juga kita masukkan, dan yang terakhir itu yang air blenderan pandan yang 500 dan yang 300-nya. Jadi 800-nya kita masukin semuanya. Aduk hingga semua bagian tercampur rata, tidak ada bagian yang menggerindil atau menggumpal, dan pastikan dengan disaring. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk sampai lumutnya terbentuk. Nah, ini lumutnya udah mulai kebentuk ya. Tunggu dingin baru masukkan ke dalam puding cup. Resep ini jadi 12 cup puding jika teman-teman memakai cup seperti yang saya pakai. Ini dia hasilnya, lumutnya terbentuk dengan sempurna. Sekarang kita lanjut ke puding yang terakhir, puding kelapa muda. Siapkan 1 saset Nutrijel kelapa muda, kemudian 7 sendok makan gula pasir. Untuk Nutrijelnya yang besar ya, yang 15 gram. Tambahkan 1/4 sendok makan garam, 700 ml santan. Ini saya dapat dari 1 saset santan instan 65 ml ditambah dengan air 3,5 gelas belimbing. Seperti biasa masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk. Nah, kalau sudah dingin, baru nanti kita bisa kerok seperti kita ngerok kelapa ya. Tuang ke dalam wadah dan biarkan benar-benar dingin biar dia ngeset. Selagi menunggu dia set, kita bikin larutan biji selasihnya. 1 sendok teh biji selasih rendam dengan air hangat, aduk-aduk perlahan, kemudian tutup dan biarkan 2-3 menit. Kita cek kelapa muda KW-nya apakah sudah set. Nah, kalau sudah set, teman-teman bisa pakai cetakan pengerok kelapa. Kita kerok-kerok seperti kita ngerok kelapa. Dan ini hasilnya benar-benar kayak kelapa muda. Untuk kelapa muda KW-nya, satu resep ini jadi 1 mangkok seperti yang saya pakai, dan itu penuh ya, 1 mangkok penuh, jadi banyak banget jadinya. Langsung kita tuang aja ke puding cup ukuran 60 ml, tuang setengah bagian ya. Lakukan sampai selesai dan kita bikin puding melonnya, puding warna hijaunya. Siapkan 2 saset agar-agar tanpa rasa. Kalau ada yang warna hijau itu lebih baik ya, jadi 1 plain, 1 warna hijau. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir dan sirup melon pakai marjan. Saya pakai 3 sendok makan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja ya, nggak harus marjan. Dan tambahkan 7 gelas belimbing air atau setara dengan 1500 ml air. Karena tadi saya dua-duanya menggunakan agar-agar plain, jadi saya akan tambahkan 3 tetes pewarna hijau. Nah, kalau teman-teman tadi agar-agarnya yang satu udah warna hijau, teman-teman nggak perlu tambahkan lagi pewarna. Masak dengan api kecil hingga mendidih. Kalau udah mendidih, tunggu 2-3 menit baru dimatikan apinya. Aduk-aduk hingga uapnya hilang atau paling tidak berkurang. Kalau udah berkurang uapnya, masukkan 4 sendok makan biji selasih yang udah kita rendam tadi. Aduk hingga tercampur rata, kemudian kita tuang dalam puding cup yang udah tadi kita beri dengan kelapa muda KW-nya. Kemudian ada 1 tips biar adonannya merata di semua bagian. Teman-teman aduk dengan menggunakan sendok kecil seperti ini ya teman-teman. Jadi pudingnya itu selasihnya ataupun kelapa mudanya tidak mengendap di bagian bawah tapi merata. Tunggu sampai dingin baru masukkan ke kulkas. Jadi jangan posisi panas masuk kulkas ya. Nanti sayang kulkasnya dan tekstur pudingnya juga nggak bagus nantinya. Karena posisi masih panas sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Satu resep ini jadi 36 pieces. Semoga bermanfaat resepnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan pengucapan ataupun ada kesalahan.
Jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.